I like to take care of the people above all, not only the players, because before to be a player you are a person. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan komentar mengejutkan mengenai line-up timnas Indonesia jelang pertandingan melawan timnas Irak dan Filipina di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sebuah wawancara, Carlo Ancelotti menyebut bahwa ada tim Asia yang mempunyai taktik dan strategi yang sangat kuat. Dia menyebut timnas Indonesia memiliki susunan pemain yang sangat kuat dan menakutkan. Ancelotti, yang baru saja sukses membawa Real Madrid menjuarai La Liga dan meloloskan timnya ke final Liga Champions, memuji perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Menurutnya, taktik dan strategi yang diterapkan oleh Shin telah membawa timnas Indonesia ke level permainan yang hampir setara seperti dia lakukan kepada Real Madrid. Timnas Indonesia saat ini memiliki line-up yang sangat mengesankan. Saya terkejut dengan kualitas dan kedalaman skuad mereka. Mereka telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam hal taktik dan strategi permainan. Ini adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh dan pasti akan menjadi lawan yang tangguh di kualifikasi Piala Dunia, kata Ancelotti. Bahkan dalam upayanya untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan mengunci satu slot di putaran final Piala Asia 2027, pelatih Shin Tae-yong berencana memanggil seluruh pemain terbaru timnas Indonesia. Hal ini termasuk 3 pemain yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Indonesia, yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Martin Paes sedang menunggu hasil pengadilan arbitrase olahraga yaitu CAS, yang menyatakan absah atau tidaknya memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Kelvin Verdong dan Jens Raven disebut-sebut mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pekan depan. Alhasil, Kelvin Verdong dan Jens Raven hampir pasti dapat dimainkan melawan Irak. Sementara untuk Martin Paes, sidang CAS disinyalir bakal dibuka dalam waktu dekat sehingga yang bersangkutan dapat turun kontra Irak. Ketiga pemain ini memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas, dengan Martin Paes yang bermain sebagai kiper, Kelvin Verdong sebagai bek, dan Jens Raven striker. Sejauh ini timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang mengesankan di babak kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan melawan Irak dan Filipina akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi. Pujian yang datang dari pelatih sekelas Carlo Ancelotti tentu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain timnas Indonesia. Ancelotti yang dikenal dengan prestasi gemilangnya di kancah sepak bola Eropa, memberikan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Timnas Indonesia bukan hanya kuat di atas kertas, tetapi mereka juga memiliki mentalitas pemenang. Selain dipunya line-up yang kuat, saya melihat mereka bermain dengan semangat dan tekad yang tinggi, sesuatu yang sangat penting dalam sepak bola modern. Mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi, tambah Ancelotti. Berita kedua. Media Vietnam, Soha, menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh 17 pemain abroad saat menjamu Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Timnas Indonesia hanya memiliki 2 pertandingan lagi untuk memastikan lolos ke putaran ketiga tempat mereka di Piala Dunia 2026. Soha menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kekuatan timnas Indonesia yang signifikan dengan tambahan 17 pemain abroad. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk memanggil pemain-pemain yang berkarier di luar negeri ini dinilai akan memperkuat skuad Garuda secara signifikan, membuat mereka menjadi lawan yang menakutkan bagi Irak dan Filipina. Indonesia telah menunjukkan niat serius untuk lolos ke Piala Dunia putaran ketiga, dengan memanggil 17 pemain yang berkarier di luar negeri.
Ini jelas merupakan ancaman besar bagi tim-tim lawan, termasuk Vietnam yang melihat peluang mereka semakin kecil. Tulis Soha. Dengan 2 pertandingan krusial di depan mata, timnas Indonesia memiliki peluang emas untuk mencatat sejarah baru. Jika mampu meraih kemenangan melawan Irak dan Filipina, Indonesia tidak hanya akan memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga berpotensi menjadi tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke putaran ketiga Piala Dunia tahun 2026. Prestasi ini tentunya akan menjadi kebanggaan besar bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan menempatkan sepak bola Indonesia di peta dunia. Keberhasilan ini juga akan memacu semangat para pemain untuk terus memberikan yang terbaik di lapangan. Media Vietnam, Soha, juga menyoroti bahwa peluang timnas Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia semakin menipis akibat kekuatan timnas Indonesia. Kekalahan Vietnam dari Indonesia di babak kualifikasi sebelumnya telah membuat posisi mereka semakin sulit. Soha mengakui bahwa dengan kekuatan saat ini, kemungkinan Vietnam untuk lolos ke Piala Dunia semakin kecil setelah dikalahkan oleh Indonesia di babak kualifikasi putaran kedua di matchday keempat. Jika timnas Indonesia lolos ke putaran kedua, di babak ketiga bakal ada 18 tim yang bakal berlaga. Ke-18 tim tersebut merupakan juara dan runner-up seleksi babak kedua. Pada babak ini, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim paling atas klasemen akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan keempat akan berlanjut ke babak keempat kualifikasi sedangkan peringkat ke- dan ke-6 otomatis gugur. Media Vietnamese itu Soha semakin yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencatat sejarah sebagai tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia. Mereka melihat bahwa langkah strategis pelatih Shin Tae-yong dalam memperkuat tim dengan pemain abroad dan pemain naturalisasi akan menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia. Kami melihat bahwa Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk lolos ke Piala Dunia. Dengan tambahan 17 pemain abroad, mereka memiliki skuad yang kuat dan berpengalaman. Ini adalah momen penting bagi sepak bola Asia Tenggara, ujar artikel yang dibuat Soha tersebut.